Sobat Anjay, di video kali ini kita akan membahas film komedi tentang polisi agen-agenan yang berjudul 21 Jump Street yang diperankan oleh ini dan Anastasia sebelum ia bertemu dengan Christian Grey. Sebelum itu, selamat datang di Zoning TV. Sebelum kita subscribe, silahkan lanjut channel ini agar cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya butuh uang. Anjay. Di awal film diperlihatkan pria gemoy unyu-unyu yang bernama Smitch. Di sekolah ia mencoba mengajak sebuah wanita untuk pergi bersamanya ke pesta dansa, namun tentu saja ditolak. Ia pun ditertawai oleh sebuah pria yang bernama Jenko. Jenko kemudian dipanggil ke ruang kepala sekolah dan mendapatkan hukuman tidak bisa mengikuti pesta akhir sekolah karena nilainya yang begitu buruk. Mereka berdua pun menjadi galau bet hari itu. Selang beberapa lama setelah kelulusan, mereka berdua itu dipertemukan kembali di tes kepolisian. Dalam proses tes, Jenko yang jago di bidang bela diri, sedangkan Smith ini jago di bidang tes kompetisi dasar. Mereka pun memutuskan untuk mulai berteman untuk menutupi kekurangannya masing-masing. Singkat cerita, mereka pun lulus dan menjadi polisi. Singkat cerita lagi, saat mereka berdua sedang berpatroli, mereka melihat sekumpulan preman yang dicurigai itu sedang mengkonsumsi narkoba. Mereka pun menggeledah preman-preman tersebut. Setelah mencari-cari beberapa lama, ditemukanlah segumpal narkoba, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Alhasil, mereka pun berhasil menangkap salah satu preman tersebut. Mereka pun dipuji-puji di kantor mereka. Namun ternyata preman yang ditangkap tadi itu dibebaskan karena Jenko ini tidak membacakan hak Miranda saat menangkap preman tersebut. Mereka pun dipindah tugaskan oleh kapten kepolisian ke sebuah tim khusus yang disebut Jump Street 37. Dan tibalah mereka di suatu gereja yang menjadi markas dari Jump Street. Di sana mereka pun dijelaskan oleh kapten toksik mereka mengenai apa itu Jump Street dan aturan-aturannya. Ini dia kaptennya. Get your motherfucking ass up when I'm talking. Well, guess what, motherfuckers? I'm black and I work my ass off to be the cat. So suck a dick. Ternyata Jump Street ini adalah unit penyamaran untuk memecahkan suatu kasus. Beberapa saat kemudian, mereka dipanggil untuk diperlihatkan sebuah video siswa yang sedang mengalami efek dari narkoba atau obat-obatan dan berakhir meninggoy. Mereka berdua pun diberi misi untuk kembali ke sekolah, menyamar menjadi anak sekolahan untuk mencari gembong narkoba atau gembong obat-obatan yang beredar di sekolah anak yang mati tersebut. Dalam penyamaran mereka disuruh untuk tinggal di rumah orang tua si Smith, menjadi anak si orang tuanya si Smith. Keesokan paginya saat mereka bersiap untuk ke sekolah, mereka yang ingin tampil keren di hari pertama pergi ke kantor polisi untuk mengambil sebuah mobil mewah. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan sebuah grup, salah satunya bernama Eric dan Molly. Di hari pertama, si Jenko ini sudah membuat masalah dengan memukul seorang kulit hitam dan itu membuat ia dikira rasis. Mereka berdua pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Setelah beberapa saat kena marah, mereka pun keluar dari ruang kepala sekolah dan mendapatkan jadwal kelas masing-masing. Mereka pun pergi menuju kelasnya. Di kelas, Smith satu ruangan dengan si Molly. Di sini Smith bertanya-tanya mengenai obat-obatan yang sedang viral di sekolah tersebut. Molly pun langsung memberitahu nomor yang bisa dihubungi. Smith pun langsung menghubungi Jenko yang sedang berada di kelas kimia. Di kelas, tampak guru Jenko yang sangat sange melihat si Jenko dan menggodanya. Karena ini bukan film esek-esek, jadi tidak ada adegan macam-macam di film ini, cok. Setelah kelas usai, mereka pun langsung menuju tempat pembelian obat itu dan ternyata penjualnya adalah si Eric. Mereka pun membeli obat itu, namun si Eric menyuruh mereka untuk mengkonsumsinya langsung saat itu juga. Jenko dan Smith pun yang panik langsung menuju kamar mandi untuk memutahkan obat tersebut, namun gagal. Lalu saat mereka berjalan di lorong sekolah, mereka dipergoki guru olahraga karena keluar saat jam pelajaran. Saat berbincang-bincang, mulailah terasa efek dari obat tersebut, mulai dari ketawa terbahak-bahak,
berhalusinasi, percaya diri berlebihan, dimulai dari Jenku yang PD mengerjakan soal kimia walaupun asal-asalan, dan Smitch bernyanyi dengan PD-nya. Lalu fase selanjutnya itu adalah gila-gilaan dan ngantuk berat. Setelah efeknya hilang, mereka pun dipuji-puji oleh grup si Eric yang mengatakan bahwa mereka itu keren. Smith pun mulai suka dengan keadaan di sekolah tersebut, tapi tidak dengan Jinku. Mereka pun langsung melaporkan info yang mereka dapat ke kapten toksik mereka. Si kapten langsung menyuruh mereka untuk cepat menemukan penyuplainya sebelum obat-obatan tersebut menyebar luas ke luar sekolah. Keesokan harinya saat mereka di sekolah, Jinku memergoki anak-anak culun di kelas kimia yang sedang berada di kelas saat ia tidak sedang dalam jam pelajaran. Jinku mencurigai mereka langsung masuk untuk mencari tahu. Ternyata mereka di dalam hanya bermain dan mengerjakan pesanan-pesanan orang untuk memasang penyadap di HP mereka. Saat Jinku dan Smith di kantin, mereka mendiskusikan untuk mengadakan pesta agar mereka dapat menemukan info terkait obat-obatan tersebut dengan cara berbaur dengan grup si Eric. Di malam harinya Smith pun menelpon si Molly untuk mengundangnya beserta si Eric dan kawan-kawan di markas Jump Street. Kapten yang mengetahui tentang mereka akan mengadakan pesta melarang mereka untuk menggunakan alkohol dan narkoba karena siswa di sana masih di bawah umur atau mereka akan dihukum. Keesokan paginya, mereka pun menyiapkan keperluan pesta, dimulai dari membelikan orang tua Smith tiket liburan agar rumahnya bisa digunakan untuk berpesta. Mereka berdua pun langsung membeli alkohol dan mengambil narkoba di ruang bukti kepolisian. Oke, nih. Jinku juga mengundang para grup culun agar nanti itu mereka dapat memasang penyadap HP di HP-nya si Eric. Singkat cerita, tibalah saatnya berpesta. Saat Eric dan kawan-kawan datang, Jinku langsung mengambil HP-nya dan memberikan kepada grup culun untuk dikerjakan. Di tengah pesta, tiba-tiba datanglah grup si tukang rusuh dan membuat masalah di pesta tersebut. Dan terjadilah perkelahian saat itu. Di tengah keseruan pesta, tiba-tiba orang tua Smith ini pulang dan langsung membubarkan pesta tersebut. Akibat dari keseruan di pesta, Smith pun langsung tampak sangat akur dengan si Eric. Eric pun menawarkan Smith untuk bekerja dengannya. Smith pun setuju dengan si Eric. Akibat pesta tersebut, mereka pun dimarahi oleh orang tuanya si Smith. Keesokan harinya saat di sekolah, Smith ini sudah mulai bekerja dengan si Eric, yaitu membantunya menjual obat-obatan tersebut. Kata-kata mereka ini tampak membuat cemburu si Jinku. Jinku juga tampak semakin akrab dengan grup si culun itu. Jinku dengan grupnya sampai melakukan aksi-aksi gila. Begitu juga dengan si Smith dan grupnya. Singkat cerita, saat Smith sedang bersama Eric di toko buku, ia bertemu dengan tetangganya. Karena si ibu-ibu ini terus mengoceh banyak bacot, Smith yang takut penyebaran yang terbongkar langsung mendorong ibu-ibu itu dan beralasan berpura-pura kalau ia baru dilecehkan oleh ibu-ibu tersebut. Smith dan lainnya pun langsung balik untuk nongkrong di rumah si Eric. Jinku pun sama, sedang berkumpul dan nongkrong dengan grup culunnya. Jinku pun langsung menyadap HP si Eric untuk mendengar percakapannya. Jinku pun yang tak sengaja mendengar percakapan Smith dan Molly yang sedang berduaan. Saat di tengah pembicaraan, Smith pun mengajak Molly untuk pergi ke pesta dansa dan akhirnya kali ini Smith diterima. Tiba-tiba Eric dan yang lainnya pun datang dan berkata bahwa ternyata tuh mereka tuh tidak suka dengan si Jinku dan bertanya apakah kalian tuh benar-benar bersaudara atau tidak. Smith pun malah menjawab bahwa Jinku itu adalah anak adopsi dan hal yang lainnya. Tentu saja itu membuat Jinku sangat kecewa dan marah saat mendengar Smith mengatakan hal tersebut. Keesokan harinya saat di markas, ternyata obat-obatan itu sudah beredar sampai ke sekolah lain dan itu membuat kapten mereka sangat marah. Singkat cerita, saat Molly dan Smith akan tampil di sebuah pertunjukan di sekolahnya, datanglah Jinku untuk menjemput Smith ke suatu tempat. Karena Jinku ini baru saja mendengar percakapan si Eric dengan seseorang untuk transaksi narkoba. Mereka pun segera berangkat ke tempat pertemuan itu. Tak disangka, ternyata Eric bertemu dengan preman-preman yang di awal film tadi. Mereka pun mengikuti preman-preman tersebut untuk memata-matai mereka. Saat di lampu merah, Jinku dan Smith ini malah sibuk berdebat.
Akibat dari perdebatan mereka itu, tak sengaja mereka menabrak preman tersebut. Preman itu pun yang masih mengenali Jengko dan Smith kalau mereka itu adalah seorang polisi, mereka itu pun akhirnya dikejar oleh preman-preman itu. Setelah selesai pengejaran, Smith pun kembali ke sekolah untuk melanjutkan pertunjukan. Dan itu semakin membuat Jengko marah karena Smith ini sudah mulai terbawa suasana dan melupakan misinya. Di tengah akhir perdebatan, Smith pun mengatakan kalau Jengko ini bodoh, tidak hafal hak Miranda, dan langsung masuk ke pertunjukan. Jengko yang tidak terima ikut masuk ke pertunjukan dan mereka pun berkelahi, dan akhirnya mereka pun berdua dikeluarkan dari sekolah. Dan bukan hanya itu, mereka berdua itu juga dipecat dari Jump Street dan kembali ke polisi biasa. Di saat Jengko mengemasi barang-barang yang ada di rumah Smith, mereka pun tiba-tiba dijemput si Eric. Ternyata Eric ini berencana menggunakan mereka untuk datang ke transaksi narkoba selanjutnya sebagai perlindungan. Mereka pun bersiap-siap untuk ke tempat pertemuan. Di sini mereka sudah mulai kembali akur. Singkat cerita, ternyata tempat transaksi mereka berada di tempat yang sama diadakannya pesta dan sekolah. Di sana, Smith pun bertemu dengan si Molly yang tampak sedang mabuk akibat mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Smith pun memberitahu Molly untuk pergi menyelamatkan diri karena sebentar lagi akan terjadi sesuatu di tempat itu. Smith juga memberitahu bahwa dirinya itu adalah seorang polisi. Jengko dan Smith pun pergi ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan penyuplainya yang akan melakukan transaksi. Ternyata penyuplai narkoba itu adalah guru olahraga yang ada di sekolahan tersebut. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba partner transaksi itu pun datang yang ternyata adalah preman-preman itu lagi. Jengko dan Smith pun langsung panik dan memalingkan muka. Tapi tiba-tiba datanglah Molly yang mengedor-gedor pintu dan ngomong asal-asalan dan berkata bahwa Smith itu adalah seorang polisi. Preman-preman tadi pun langsung mengenali lagi Jengko dan Smith dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di dalam grup preman itu ternyata terdapat juga 2 orang agen yang sedang menyamar. Namun mereka itu akhirnya mati terkena tembakan. Si guru olahraga itu pun kabur beserta Eric dan Molly dan dikejar-kejar oleh preman itu. Tak lupa dikejar juga oleh Jengko dan Smith. Terjadilah tembak-tembakan lagi di jalan. Jengko pun dengan pengetahuan kimianya yang sudah dia pelajari dengan grup culunnya membuat bom dengan minuman alkohol dan bahan seadanya dan berhasil meledaki mobil si preman-preman tersebut. Tequila? It was supposed to explode. Si guru olahraga itu pun juga berhenti dan langsung menyandra si Molly. Saat si Smith hendak ditembak, Jengko pun langsung melompat untuk menghadang peluru. Smith pun membalas dengan sebuah tembakan yang mengenai titik si guru olahraga tersebut. Dan akhirnya ia beserta si Eric ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Akibat keberhasilan mereka menangkap gembong narkoba tersebut, mereka diterima kembali di Jump Street untuk misi selanjutnya. Dan film pun buik naki. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.